Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kak Anissa Bella dan Bang Satria Prabawa sebagai asisten laboratorium pada praktikum organik terapan ini. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fauzan Ramadan, Putri Anggini, Sayu Mahesta, dan Syafina Anaja ingin mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Reaksi Esterifikasi Sintesis etil ester. Untuk memaparkan materi, saya akan dibantu oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Adapun tujuan pada percobaan ini yang pertama, mengetahui pengaruh waktu terhadap ester yang terbentuk. Dua, menentukan jumlah ester yang terbentuk atau gram maupun jumlah asam asetat yang tidak ikut bereaksi. Esterifikasi adalah reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol yang membentuk suatu ester. Reaksi esterifikasi yang direaksikan dengan katalis asam merupakan reaksi reversibel. Esterifikasi merupakan reaksi pembentukan ester dengan reaksi langsung antara suatu asam karboksilat dengan suatu alkohol. Adapun alat yang digunakan pada percobaan ini, yang pertama gelas kimia, buret yang terdiri dari klem dan statif, Erlenmeyer, pipet tetes, stopwatch, tabung reaksi, termometer, dan gelas ukur. Bahan yang digunakan pada percobaan ini ada asam asetat, etanol, indikator PP, dan NaOH. Prosedur kerja pada percobaan ini yang pertama, disiapkan asam asetat 5 mili, 10 mili, 15 mili, dan 20 mili dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, ditambahkan etanol 10 mili, dipanaskan dalam penanas air, dititrasi, dan dicatat volume, ditentukan jumlah ester, dan ditentukan jumlah asam asetat, dan didapatkan hasil. Adapun hasil yang didapatkan pada percobaan ini yaitu dimasukkan larutan asam asetat 2 molar ke dalam enlemer sebanyak 5, 10, 15, dan 25 mili, lalu ditambah etanol 10 mili ke dalam masing-masing enlemer. Hasil yang didapatkan larutan tidak berwarna. Setelah itu dititrasi dengan NaOH 2 molar dan dicatat volume yang digunakan. Setelah itu ditentukan masing-masing jumlah ester yang terbentuk. Hasil yang didapatkan 5 mili asam asetat, volume NaOH-nya yang terpakai 25 mili. Selanjutnya 10 mili asam asetat, volume NaOH yang terpakai adalah 15 mili. 20 mili asam asetat, volume NaOH yang terpakai 25 mili. Dari ketiga reaksi tersebut tidak terjadi reaksi dan tidak terbentuk ester. Perlakuan yang kedua itu dengan pemanasan. Perlakuannya itu dimasukkan larutan asam asetat 2 molar ke dalam enlemer sebanyak 5, 10, 15, dan 25 mili, lalu ditambah etanol 10 mili ke dalam masing-masing enlemer. Hasil yang didapatkan dipanaskan dalam penanas air 70 derajat Celcius selama 30 menit. Hasil yang didapatkan setelah dilakukan pemanasan larutan menimbulkan bau yang khas balon. Perlakuan selanjutnya dititrasi dengan NaOH 2 molar dan dicatat volume yang digunakan. Selanjutnya ditentukan masing-masing jumlah ester yang terbentuk. Hasilnya yaitu 5 mili asam asetat dengan volume NaOH yang terpakai itu 25 mili. Selanjutnya 25 mili asam asetat, volume NaOH yang terpakai yaitu 25 mili. Dari sampel tersebut tidak menunjukkan reaksi selama proses titrasi. Pada mekanisme ini terjadi proses protonasi yang dapat menaikkan muatan positif pada atom karbon-karbonil. Pada reaksi ini yang bertindak sebagai gugus nukleofilik adalah gugus OH dari etanol. Gugus OH merupakan gugus masuk yang baik sehingga akan menyerang karbon-karbonil pada asam asetat yang telah terprotonasi. Kemudian terjadi adisi nukleofilik yakni gugus OH
kemudian terjadi ikatan CO yang baru atau ikatan ester baru. Setelah adisi nukleofilik, maka reaksi dilanjutkan dengan deprotonasi atau penghilangan gugus H+ pada ikatan ester yang baru. Deprotonasi ini dilakukan dengan tujuan untuk membentuk ikatan CO yang stabil, digunakan katalis asam yaitu asam asetat, dan pada reaksi akan terbentuk kembali H+. Hal ini memberikan peluang untuk terjadinya protonasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.